Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari terkait aksioma-aksioma ring, jadi suatu struktur aljabar dengan operasi dengan himpunan R yang tidak kosong, operasinya bundaran dan star, itu dikatakan satu ring karena memenuhi aksioma-aksioma tertentu yang sudah kita bahas kemarin. Nah, berikutnya setelah ada ring saja, maka berikutnya ini yang menjadi pengikut dari ring ya. Lanjutan dari ring yaitu ada ring satuan, ring komutatif, pembagi nol, daerah integral, dan lapangan. Banyak banget ya. Kemarin ada ring satu, yang kedua ring satuan, ketiga ring komutatif, keempat ada pembagi nol, kelima daerah integral, yang keenam lapangan. Nah, ini semua nanti perlu dipahami oleh mahasiswa sebelum menempuh UTS. Nah, baik langsung ya. Ini untuk definisi ring satuan. Jadi, suatu struktur aljabar dengan himpunan R, operasinya bundaran, yang kedua operasinya star, dikatakan suatu ring satuan jika R dengan operasi yang pertama, yaitu bundaran, merupakan grup abelian, sama nggih dengan ring. Nah, yang kedua, R dengan operasi star merupakan monoid. Yang ketiga, berlaku distributif operasi yang kedua terhadap operasi pertama. Nah, yang berbeda ini yang kedua. Kalau yang ring saja, itu kemarin R dengan operasi yang kedua merupakan semigroup alias tertutup dan asosiatif. Nah, kalau monoid berarti selain tertutup dan asosiatif, maka memiliki elemen identitas yang tunggal untuk operasi yang kedua. Gitu nggih? Jadi, kalau ring saja, operasinya kemarin. Kalau ring satuan, berarti ditambah elemen identitas yang unik pada operasi yang kedua. Kemudian yang kedua, suatu struktur aljabar R dengan operasi pertama bundaran, operasi kedua itu star, dikatakan sebagai suatu ring komutatif. Nah, ini apabila memenuhi yang pertama, R dengan operasi pertama, bundaran merupakan grup abelian, sama R dengan operasi kedua star merupakan semigroup komutatif. Ingat ya, semigroup komutatif berarti tertutup, asosiatif, ditambah komutatifnya. Nah, ini karena tadi yang elemen identitas sudah masuk ke ring satuan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu distributif operasi yang kedua terhadap operasi yang pertama. Nah, begitu. Jadi hati-hati kalau ring saja sifatnya sudah kemarin. Kalau ring satuan berarti ring saja ditambah elemen identitas pada operasi kedua. Kalau ring komutatif berarti ring saja ditambah sifat komutatif pada operasi yang kedua. Nah, ini dia berikutnya. Misal R suatu ring, ini kita akan membahas pembagi nol. R suatu ring, A-nya anggota R dan A tidak Z. Z ini elemen identitas pada operasi yang kedua, nggih. Dan A tidak sama dengan Z. A disebut sebagai pembagi nol kiri. Nah, dari R, apabila terdapat B anggota R juga dan B-nya juga tidak identitas, sedemikian sehingga A kali B atau AB sama dengan Z. Nah, jika berlaku B kali A, tadi pembagi nol kiri nggih, itu AB sama dengan Z, A-nya di kiri sebagai pembagi nol kiri. Tapi kalau BA, nah berarti A-nya di kanan, itu hasilnya sama dengan Z, maka A disebut sebagai pembagi nol kanan. Nah, kalau A merupakan pembagi nol kiri, sekaligus A merupakan pembagi nol kanan, maka A disebut elemen pembagi nol. Gitu nggih. Kiri-kiri saja, kanan-kanan saja, kalau keduanya berarti pembagi nol. Berikutnya daerah integral. Nah, daerah integral ini merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan tanpa pembagi nol. Berarti sudah memenuhi sifat ring, punya elemen kesatuan pada operasi yang kedua atau elemen identitas pada operasi yang kedua. Terus kemudian memenuhi sifat komutatif pada operasi yang kedua, tetapi dia tidak memiliki pembagi nol. Berarti dia disebut daerah integral. Nah, yang terakhir, ini ada ring pembagian atau disebut division ring atau skew field atau medan atau lapangan atau field saja. Biasanya untuk beberapa buku yang lebih common menggunakan istilah medan atau lapangan atau field. Nah, ini merupakan ring komutatif. Dia punya elemen kesatuan, berarti pakai
Operasi kedua punya elemen identitas. Dan setiap elemen yang bukan elemen 0 mempunyai inverse. Wah, berarti sudah punya komutatif, punya identitas, punya inverse ya. Berarti kalau gitu sifat yang dipenuhi itu grup abelian, 5-5-nya berarti ya, 5 aksioma terhadap operasi pertama, grup komutatif. Berarti 5-5-nya terhadap ini, operasi yang kedua, serta berlaku sifat distributif. Nah, berikutnya biar lebih paham, kemarin kita sudah membahas yang bagian ring itu, kita sudah membahas atau menyelidiki apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian aritmetik merupakan suatu ring, dan jawabannya merupakan suatu ring. Terus kemudian kita juga membahas apakah Z5 himpunan bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 5, kita sudah menyelidiki bahwa dia juga ring. Nah, sekarang kita ketambahan, setelah menyelidiki dia ring, nomor 1 sudah ya, kita akan menyelidiki apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat itu merupakan ring satuan atau tidak, ring komutatif atau tidak, punya pembagi 0 atau tidak, berarti kesimpulannya dia daerah integral atau tidak, kemudian dia merupakan suatu lapangan atau tidak. Nah, ini saya coba di halaman berikutnya saja ya, di video berikutnya saja.